Halo teman-teman, kembali lagi di channel aku. Jadi aku mau ngasih tahu mau kasih tunjuk gitu ya aktivitas aku di tempat kerja. Jadi aku ikut part time, bukan part time sih sebenarnya, tapi juga full time. Cuman ada shift-shiftnya gitu. Nah kebetulan kemarin ada lowongan dan itu bisa dimasukkan atau di-apply, mahasiswa bisa nge-apply beasiswa apa sih, pekerjaan tersebut gitu. Jadi kemarin bukan iseng sebenarnya, cuman karena kuliah kita kan lagi online juga dan juga bingung daripada nggak ngapa-ngapain ya, walaupun sebenarnya ada kegiatan organisasi dan kegiatan-kegiatan lainnya, cuman pengen punya kegiatan yang bisa produktif tapi juga bisa menghasilkan uang gitu. Nah akhirnya aku coba lamar di sini gitu, dan alhamdulillah qadarullah bisa keterima di sini gitu. Nah, pekerjaannya di sini sebenarnya gampang-gampang susah sih sebenarnya. Yang paling susah itu sebenarnya hafalin resep. Jadi di sini tuh semacam minuman juicy gitu, juicy buah jus, cuman bisa dikatakan jus yang sedikit apa ya, lebih sehat dan lebih bersih tempatnya, dan kualitasnya juga lebih bagus gitu dibandingkan sama jus-jus yang di pinggir jalan. Makanya peralatan-peralatannya pun juga lebih modern dan juga lebih lengkap gitu. Nah, biasanya kegiatan-kegiatan yang dilakukan di tempat kerja ini ada dua shift. Shift satu itu dari jam 9 sampai jam setengah 5. Enggak sih sebenarnya, tapi biasanya dari setengah 9 sampai setengah 5. Habis itu nanti nyusun laporan. Nah shift 2 itu dari jam 2 sampai jam 9. Nah kegiatannya bervariasi, kita bisa buat jus. Nah tantangannya sebenarnya kita harus bisa menghafalkan resep-resep jus itu gitu, karena nggak sesimpel yang kita bayangin, kayak kita masukin gula, terus kita masukin susu, kita masukin buah, kita blender, kayak gitu. Tapi ada takaran-takaran yang harus kita hafalkan gitu. Misalkan buahnya berapa gram, gulanya berapa gram, terus airnya berapa gram, terus esnya itu nanti berapa gitu. Jadi ada takaran yang pakem gitu yang harus kita ikuti, dan susahnya di situ sih sebenarnya untuk menghafal, karena di sini banyak sekali menu-menunya. Dan karena ini kan konsepnya konsep modern, jadi nama-namanya di buah itu bukan nama asli, bukan nama buah gitu. Misalkan ada buah buah apa ya, misal ada buah stroberi. Nah itu namanya bukan jus stroberi, tapi ada namanya sweet berry. Nah biasanya nama-nama yang asing kayak gitu yang bikin susah gitu. Nah tapi itu tantangan bagi kita supaya kita bisa menguasai dan kita bisa menghandle gitu menu-menu tersebut gitu. Nah biasanya kita juga buat bersih-bersih, terus kita juga buat saus buahnya juga kayak buah selai, karena nggak hanya jus aja yang ada di sini, tapi juga ada selai, terus ada juga susu, semacam susu buah kayak gitu. Dan ada juga menu breakfast, terus ada juga menu sandwich gitu. Nah kalau ditanya sebenarnya enak gak sih kuliah sambil kerja gitu ya? Sebenarnya enak nggak enak, tapi juga tergantung kita sih bagaimana cara kita untuk menyikapinya. Kalau kita bisa menyikapi dengan enjoy, kita bisa menikmati dengan bahagia dan bisa menikmati prosesnya, ya aku rasa itu nggak akan berat bagi kita gitu. Cuman tantangannya kalau kita sebagai mahasiswa itu sebenarnya kebentur sama jam waktu kuliah sih. Apalagi kalau misal tahun ini memang benar-benar pemerintah sudah memberikan kebijakan untuk kuliah tatap muka 100% atau 50%, otomatis ya itu akan jadi tantangan tersendiri bagi kita gitu. Cuman kembali lagi ke perusahaannya sih, atau kembali lagi ke tempat kerjanya, karena ada beberapa tempat kerja yang memang benar-benar menerima mahasiswa untuk dipekerjakan gitu. Jadi biasanya nanti kita mengajukan KRS kita atau mengajukan jadwal kita ke manajer atau supervisor kita. Nah nanti supervisor kita yang akan mengatur jadwal kita supaya nggak tabrakan kayak gitu. Nah, tapi juga ada beberapa perusahaan atau beberapa tempat kerja yang memang nggak mau tahu entah kamu itu sebagai mahasiswa atau bukan. Yang jelas kalau waktunya kerja ya kerja. Nah, itu yang agak susah sih. Nah, tapi yang penting bagi kalian teman-teman mahasiswa yang ingin part time atau nyambi kerja sambil kuliah,
Yang jelas kalian harus punya komitmen yang tinggi. Jangan sampai nanti di tengah jalan, misal udah seminggu, 2 minggu, atau 1 bulan, tiba-tiba kalian keluar. Nah itu sayang banget. Dan tentunya juga apa ya, ya sayang aja gitu, kalian udah berjalan sejauh itu tiba-tiba keluar di tengah jalan. Nah yang penting, yang pertama itu kalian harus punya komitmen yang tinggi dan juga punya tekad yang bulat gitu. Jangan sampai itu tadi keluar di tengah-tengah jalan, karena itu juga sangat merugikan diri kita sendiri dan juga nama baik kita. Bukan nama baik ya, tapi kayak kita akan tercoreng gitu, nama baik, ya benar sih, nama baik kita juga akan dipertaruhkan gitu kan, loyalitas kerja kita juga akan dipertanyakan gitu. Jadi yang penting kalian harus punya komitmen yang kuat dulu. Nah setelah itu coba diskusikan dulu ke tempat kerja kalian kalau kalian tuh mahasiswa. Nah kalau biasanya perusahaan itu memang bisa memperkerjakan mahasiswa, pasti nanti akan dipermudah, kayak jadwalnya nanti disesuaikan sama jadwal kuliah kita gitu. Tapi ada juga sih teman-temanku yang mereka bekerja tapi mereka perusahaan itu nggak mau tahu gitu kalau kalian tuh kuliah atau enggak, yang penting kalian harus kerja. Nah itu pinter-pinter kalian aja. Misalkan kalian bisa akalin kalian bisa tukar-tukaran shift sama teman kalian yang selo mana atau yang negara mana gitu. Nah di sini aku juga nih contoh ini, aku lagi buat laporan. Nah biasanya nanti pulang laporan, terus habis itu nanti cuci semua, bersihin, clean up semuanya dari apa ya, dari semua peralatannya kita bersihin, terus juga lampu, AC dan lain sebagainya harus benar-benar dipastikan dimatikan semua, jangan sampai kita lupa gitu. Nah tantangan terbesar menurutku untuk para mahasiswa sih sebenarnya harus pintar-pintar bagi waktu itu tadi ya, karena kalian jangan sampai jangan sampai lupa gitu, kalian datang di sini tujuannya adalah untuk kuliah gitu, tujuannya untuk belajar, tujuannya untuk lulus cepat, dan tujuannya ada agar kalian bisa mendapatkan pekerjaan yang lebih layak gitu. Nah biasanya orang yang mahasiswa yang sudah bekerja itu nanti akan keenakan bekerja gitu, karena kan sudah mendapatkan uang sendiri, dan biasanya akan melupakan atau menomorduakan kuliah. Nah itu yang nggak benar teman-teman. Jadi kalian harus bisa menempatkan porsi kalian itu sesuai dengan tempatnya gitu. Misalkan kalian itu, poin intinya jangan sampai kuliah kalian itu terganggu karena pekerjaan, dan pekerjaan itu tidak terganggu karena kuliah kamu. Jadi harus balance gitu, dan itu memang susah juga sih gitu. Tapi apapun itu, teman-teman tetap semangat, karena emang gimana ya, bisa dikatakan kalau kuliah sambil kerja itu kayak jam waktu kita kayak benar-benar harus terkuras habis di tempat-tempat gitu. Misalnya terkuras habis di tempat kuliah, terkuras habis di tempat kerja, terkuras habis di perjalanan, dan kita benar-benar akan merasa kita tidak ada waktu untuk main sama temen, tidak ada waktu untuk hangout ya, keluar sama siapapun itu. Tapi di balik itu semua, kita harus bisa menikmati proses tersebut, karena itu ada hal yang sangat hebat, dan itu hal yang sangat luar biasa ketika teman-teman kalian itu hanya menerima uang dari orang tuanya saja, menunggu uang bulanan setiap bulan yang ditransfer dari orang tua. Kita sudah bisa untuk hidup, mencari uang sendiri gitu. Dalam artian ya kita nggak menutup kemungkinan kita bakal ditransfer terus sama orang tua, tetapi paling nggak kita juga punya tabungan gitu. Kita punya pemasukan sendiri, kita bisa gunakan uang ini untuk kebaikan, kita gunakan uang ini untuk ditabung gitu, supaya ya paling nggak kita punya bekal tabungan lah nanti setelah lulus gitu. Oke, terima kasih teman-teman, sepertinya ini terlalu banyak banget ngomongnya gitu ya, karena ya sebenarnya aku membagikan video ini bukan untuk apa-apa sih, tujuannya untuk merekam momen, menyimpan momen pribadi ini, aku unggah di YouTube supaya nanti kelak ketika udah benar-benar udah lulus kuliah, bisa aku tonton lagi gitu. Tetap semangat teman-teman yang ada dimanapun kalian berada, tetap jaga kesehatan, dan juga tetap semangat buat teman-teman yang lagi kuliah, jangan sampai skripsi kalian terhambat juga. Oke, see you, terima kasih, jangan lupa untuk tonton video ini. Kalau kalian suka silahkan subscribe dan like video ini. Terima kasih.